Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Ijen, hiduplah seorang pemuda sederhana bernama Raka. Ia bekerja sebagai buruh tani, hidup pas-pasan, dan tinggal bersama ibunya di sebuah rumah bambu peninggalan almarhum ayahnya. Sejak kecil, Raka sudah akrab dengan kisah-kisah legenda dan sejarah, terutama tentang kejayaan kerajaan Majapahit yang katanya pernah menyembunyikan harta karun di timur Pulau Jawa saat keruntuhannya. Suatu hari, Raka sedang membantu membersihkan kebun tua milik Pak Lurah yang terletak di dekat tebing curam. Saat sedang mencabut ilalang, kakinya tersandung sebuah batu aneh berukiran seperti aksara kuno. Raka penasaran. Ia menggali dan menemukan sebuah peti kecil dari logam kuningan, terikat oleh rantai yang mulai berkarat. Malam itu, Raka membawa peti itu pulang diam-diam. Ia tak bisa tidur, karena pikirannya terus dihantui rasa penasaran. Esoknya, ia menemui seorang teman lamanya, Pak Wiryo, seorang pensiunan arkeolog yang kini tinggal di desa sebelah. Saat melihat peti itu, wajah Pak Wiryo langsung pucat. Ini bukan benda sembarangan, Nak. Ini cap milik kerajaan Majapahit. Lihat ukiran Surya Majapahit ini, kata Pak Wiryo dengan gemetar. Mereka membuka peti itu bersama-sama. Di dalamnya terdapat gulungan kain tua, koin emas, bertuliskan aksara Kawi, dan sebuah peta kulit yang tampaknya menunjukkan lokasi sebuah tempat di dalam hutan. Pak Wiryo meyakini itu adalah peta menuju harta terakhir Majapahit yang disembunyikan saat kerajaan itu mulai runtuh akibat perang saudara dan invasi dari luar. Tanpa banyak pikir, Raka dan Pak Wiryo memutuskan untuk mengikuti peta itu. Perjalanan mereka tidak mudah. Mereka harus melewati hutan lebat, gua penuh kelelawar, hingga tebing curam. Tapi yang paling mengejutkan, mereka menemukan patung batu besar dengan simbol Majapahit. Dan di bawahnya, terdapat pintu batu yang hanya bisa dibuka dengan kunci dari peti pertama. Ketika pintu itu terbuka, napas mereka tercekat. Di dalamnya, tersimpan peti-peti besar penuh emas, permata, keris-keris pusaka, dan kitab-kitab kuno. Itu bukan sekadar harta, tapi peninggalan sejarah tak ternilai dari peradaban Majapahit. Namun, suara lembut namun berat terdengar di dalam gua. Siapa yang membangunkan pusaka negeri ini? Bayangan putih menyerupai prajurit Majapahit muncul. Ia memperkenalkan diri sebagai pengawal Raja Hayam Wuruk yang dikutuk menjaga harta ini selamanya. Tapi ia melihat niat baik Raka dan berkata, "Engkau bukan pencuri. Engkau adalah penjaga baru sejarah ini. Gunakanlah warisan ini untuk mengangkat harkat tanah leluhurmu." Setelah itu, bayangan itu menghilang dan gua pun tenang kembali. Raka tidak serakah. Bersama pemerintah dan arkeolog, ia menyerahkan semua temuan itu ke negara. Tapi karena kejujurannya, Raka mendapat penghargaan, dan sebagian kecil dari emas itu diberikan padanya sebagai hadiah. Kini, Raka bukan hanya dikenal sebagai pemuda desa, tapi sebagai penemu harta karun Majapahit. Desanya menjadi pusat sejarah dan wisata, dan Raka membuka museum kecil untuk menyimpan replika temuan itu agar generasi muda tak lupa pada kejayaan bangsanya. Dan kisahnya menjadi legenda baru yang diceritakan dari warung ke warung, dari generasi ke generasi. Beberapa bulan setelah penemuan harta karun Majapahit oleh Raka, desanya mulai ramai dikunjungi wisatawan, sejarawan, bahkan media dari luar negeri. Raka tetap rendah hati, tetap hidup sederhana, walau kini ia punya uang dan dihormati banyak orang. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Suatu malam, saat hujan mengguyur deras dan petir menyambar langit desa, seseorang menyelinap ke rumah Raka. Ia bukan warga desa, sosok tinggi besar, berpakaian gelap, dengan tatapan tajam namanya
Gilang Widura, seorang pemburu harta karun legendaris, yang dikenal tak segan memakai ilmu hitam demi tujuannya. Gilang tahu, harta yang ditemukan Raka hanyalah sebagian kecil dari warisan Majapahit. Ia percaya, ada ruang rahasia yang lebih besar yang masih tersembunyi di dalam gunung dan dilindungi oleh kekuatan gaib. "Kau hanya membuka pintu kecil, Raka," ucap Gilang saat mendatangi Raka keesokan paginya. "Biarkan aku membuka sisanya. Kita bagi dua, atau kau akan kehilangan segalanya." Raka menolak. Ia tahu, harta itu bukan miliknya pribadi. Ia merasa bertanggung jawab menjaga warisan leluhur itu. Tapi Gilang tak tinggal diam. Ia mulai menggali secara liar di hutan, menebang pepohonan, dan menyewa orang-orang bayaran untuk membantunya mencari pintu utama menuju harta Majapahit yang lebih besar. Malam demi malam, warga desa mulai resah. Banyak kejadian aneh terjadi. Suara keris beradu dari hutan. Tanpa wujud, kabut tebal turun bahkan saat siang. Anak-anak bermimpi didatangi prajurit berseragam Majapahit yang menangis darah. Pak Wiryo kembali meneliti peta kulit tua itu dan menemukan ukiran samar yang dulu terabaikan. Ia bersama Raka mengikuti petunjuk itu dan menemukan sebuah batu nisan kuno bertuliskan aksara kuno Jawa. "Siapa yang rakus akan ditelan bumi. Siapa yang jujur akan dijaga leluhur." Di saat yang sama, Gilang dan anak buahnya berhasil membuka lorong batu tua di bawah pohon beringin purba. Tapi saat mereka masuk lebih dalam, tiba-tiba tanah berguncang hebat. Jerit mengerikan terdengar. Satu persatu anak buah Gilang hilang dalam kegelapan, diseret oleh sosok-sosok bersenjata dan tak bernyawa. Gilang sendiri tersesat, dikejar Bayanggen Pembianggen, hitam, berwujud prajurit kutukan. Ia akhirnya jatuh ke dalam sumur batu tua dan tak pernah ditemukan lagi. Raka, yang datang tak lama kemudian bersama Pak Wiryo, hanya menemukan kalung milik Gilang yang tergeletak berdarah di tepi lorong. Tapi lorong itu telah tertutup sendiri, seperti tak pernah dibuka. Sejak saat itu, hutan itu dianggap angker. Tidak ada lagi yang berani masuk sembarangan. Raka makin dihormati. Ia memperkuat perjanjian dengan pemerintah dan tokoh adat agar tidak ada lagi yang menggali tanpa izin. Ia menjaga warisan leluhur bukan sebagai milik pribadi, tapi sebagai pelindung sejarah. Dan kadang saat malam sunyi dan angin berhembus pelan, terdengar langkah berat dari arah hutan. Konon, itu adalah prajurit Majapahit yang masih berjaga, menjaga harta dan menjaga kepercayaan mereka pada satu nama. Raka, sang penjaga warisan Majapahit. Sejak peristiwa menghilangnya Gilang dan tertutupnya lorong kuno itu, hidup Raka berubah. Ia tetap menjalankan tugasnya menjaga situs peninggalan Majapahit. Tapi ada sesuatu yang mulai mengusik batinnya. Malam demi malam, Raka mulai bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berada di tengah kerajaan kuno yang megah, penuh bangunan emas, taman air, dan prajurit berpakaian lengkap, berdiri berjajar seperti patung hidup. Di ujung mimpi, selalu muncul sosok seorang raja, duduk di atas singgasana yang tinggi, mengenakan mahkota surya, bersinar wajahnya, tegas tapi teduh. Sosok itu menatap langsung ke arah Raka dan berkata dengan bahasa Jawa kuno, "Raka, kowe dipilih ora mung kanggo enjaga, nanging kanggo bangkitak warisan bangsa iki." Raka, kau terpilih bukan hanya untuk menjaga, tapi untuk membangkitkan kembali warisan bangsa ini. Raka selalu terbangun dengan keringat dingin. Namun, anehnya, ia mulai mengerti
bahasa Jawa kuno dalam mimpinya, padahal sebelumnya tidak pernah belajar. Pak Wiryo, saat mendengar cerita Raka, menjadi panik tapi juga kagum. Itu bukan mimpi biasa, Nak. Kau sedang dipanggil oleh roh leluhur Majapahit. Mereka butuh kau. Raka mulai mengalami hal-hal supranatural. Ia bisa membaca aksara kuno yang tertulis di Beitabata di hutan. Saat ia menyentuh artefak tertentu, ia bisa melihat kilasan masa lalu seperti potongan sejarah yang ditayangkan di pikirannya. Terkadang, ia merasa seperti dirasuki jiwa. Seorang prajurit Majapahit tubuhnya bergerak sendiri saat membaca doa-doa kuno sampai suatu malam. Dalam mimpi yang lebih jelas dari sebelumnya, Sang Raja Majapahit berbicara langsung padanya. Pusaka utama belum ditemukan, Raka. Di dalam Gunung Ijen, ada singgasana terakhir di sanalah. Kehormatan Majapahit dikubur agar tak dicemari para pengkhianat. Kau harus temukan sebelum mereka yang jahat menemukannya lebih dulu. Raka terbangun. Tiba-tiba, tangannya memegang sebuah batu kecil yang belum pernah ia lihat. Batu itu bertuliskan lambang Surya Majapahit, hangat seperti baru dipanaskan. Ia sadar, mimpinya bukan sekadar bunga tidur. Ini adalah pesan, sebuah misi. Kini, Raka bukan hanya penjaga sejarah, ia adalah penyambung pesan leluhur. Dan ada rahasia terakhir dari Majapahit yang harus ia temukan. Sebelum Tenggen-Tenggen jahat kembali memburu kejayaan yang bukan milik mereka, perjalanan Raka belum berakhir. Justru baru dimulai. Setelah mimpi tentang singgasana terakhir di Gunung Ijen, Raka merasa ada kekuatan yang membimbing langkahnya. Batu kecil berlogo Surya Majapahit yang ia temukan di tangannya menjadi kunci arah, memancarkan hangat saat ia berjalan menuju arah yang benar seolah punya nyawa. Ia pun bersiap bersama Pak Wiryo dan 2 orang kepercayaan dari tim arkeolog nasional. Mereka berangkat mendaki ke sisi tersembunyi Kawah Ijen. Tapi, kali ini bukan jalur biasa. Mereka mengikuti jalur kuno berdasarkan simbol-simbol dalam mimpi Roka. Perjalanan mereka semakin aneh saat tiba di hutan mati, tempat semua pohon gosong dan tanahnya seperti terbakar. Di tengah-tengah area itu, ada lubang sempit dengan dinding batu berukir-ukiran kuno, tak terlihat oleh orang biasa. Begitu mereka masuk, udara berubah dingin, dan suasana terasa berat. Dinding gua penuh ukiran pertempuran, silsilah raja, dan pusaka-pusaka kerajaan. Tiba-tiba, lorong di belakang mereka tertutup sendiri, seolah gua itu menelan mereka hidup-hidup. Di ruang paling dalam, mereka menemukan ruangan megah, penuh cahaya keemasan. Di tengah ruangan itu, berdiri sebuah singgasana dari batu giok, diapit oleh 2 patung besar, prajurit Majapahit. Namun, ketika Raka mendekat, boom! Tanah bergetar. Patung-patung itu hidup. Dari balik kegelapan muncul sosok tinggi besar, berselimut asap tebal berwarna kehijauan. Wajahnya tak bisa dilihat jelas, namun matanya menyala biru. Ia membawa tombak emas dengan kepala berbentuk naga. Siapa yang berani menjinaki ruang singgasana suci? Aku adalah Kiai Tambakan, penjaga pusaka raja. Siapa kau, anak muda? Raka gemetar tapi mantap, maju dan memperlihatkan batu Surya Majapahit yang ada di tangannya. Namaku Raka, aku dipanggil oleh leluhurmu. Aku tidak datang untuk mencuri, tapi menjaga warisan yang akan hilang jika jatuh ke tangan yang salah. Kiai Tambakan mendekat. Ia mengelilingi Raka, mengendus seperti binatang penjaga kuil. Lalu ia menancapkan tombaknya ke lantai batu. Seketika, seluruh ruangan bergetar dan berubah wujud. Kini, Raka dan rombongannya berada di tengah pertemuan kerajaan masa lampau. Para prajurit, penari istana,
dan Raja Majapahit sendiri muncul sebagai bayangan cahaya. Inilah warisan yang harus dijaga, bukan emas, bukan permata, tapi jati diri bangsa ini, ucap suara sang raja. Kiai Tambakan kemudian bicara, pusaka terakhir bukanlah harta, tapi kitab suci perjanjian Majapahit yang memuat ilmu pemerintahan, tata hukum, dan kekuatan rahasia kerajaan, tapi hanya satu yang layak menyentuhnya. Kiai Tambakan menguji Raka. Ia harus melewati 3 cobaan. Cobaan kesetiaan, saat Raka dihadapkan pada sosok ibunya dalam ilusi, meminta agar ia mengambil pusaka untuk jadi kaya. Cobaan keberanian, saat ia harus berjalan di atas api tanpa rasa takut. Cobaan kejujuran, ketika ia diminta mengaku apakah ia benar-benar tidak menginginkan kejayaan pribadi. Raka lulus semuanya. Akhirnya, Kiai Tambakan memberikan kitab Nagasasra, disegel dengan darah para leluhur. Ia berpesan, jagalah ini. Dunia luar tak boleh tahu isinya sampai waktunya tiba. Dan ingat, penjaga pusaka bukan hanya menjaga benda, tapi menjaga nilai-nilai agung bangsa ini. Gua itu pun terbuka kembali. Raka dan timnya keluar saat fajar pertama menyentuh lereng Ijen. Namun anehnya, ketika mereka menoleh ke belakang, gua itu sudah lenyap, seolah tak pernah ada. Sejak hari itu, Raka menjaga kitab Nagasasra di tempat tersembunyi, hanya ditunjukkan pada orang-orang pilihan. Namun, jauh di seberang pulau, ada seorang pria mengenakan jubah gelap, berdiri di atas reruntuhan candi. Di tangannya ada salinan kuno peta Majapahit. Dan ia berbisik, Raka, kamu hanya penjaga. Aku adalah pewaris sebenarnya. Perjalanan belum usai, bahaya baru mulai mengintai. Sudah beberapa minggu berlalu, sejak Raka membawa pulang kitab Nagasasra, peninggalan suci terakhir dari kerajaan Majapahit. Kitab itu disimpan dalam peti kayu cendana yang terkunci oleh segel kuno, berlapis doa, dan aksara Jawa kuno. Hanya Raka yang bisa membukanya dan hanya saat waktunya tiba. Namun, sejak malam itu, mimpi-mimpi Raka semakin aneh. Dalam tidurnya, ia melihat bayangan peperangan besar. Tanah Jawa terbakar, pasukan berkuda, bertempur, dan langit merah, darah. Di tengah kekacauan itu, sosok Raja Majapahit berdiri di atas menara, memegang kitab yang sama, lalu berkata, "Jika kitab ini jatuh ke tangan yang salah, bukan hanya sejarah yang akan hilang, tapi roh bumi dan langit pun akan tercerai-berai." Pak Wiryo, yang juga penasaran, membantu Raka menyusun kembali simbol dan aksara di sekitar peti kitab. Akhirnya, pada malam bulan purnama, peti itu terbuka sendiri, seolah menanti saat yang tepat. Di dalamnya, bukan hanya tulisan, tapi ada halaman-halaman berkilau emas, penuh mantra kuno, peta energi tanah Jawa, dan simbol rahasia yang tampaknya bukan berasal dari dunia biasa. Kitab Nagasasra bukan kitab sejarah biasa. Itu adalah perpaduan antara pengetahuan spiritual, kekuatan bumi, hingga tata kelola kerajaan yang diwariskan oleh leluhur Majapahit. Beberapa isi kitab, antara lain, mantra kunci alam, dapat membuka atau menutup jalur energi Nusantara yang disebut nadi bumi aliran, kekuatan spiritual, tanah Jawa, pusat-pusat kekuatan alam yang selama ini dianggap mitos, seperti Gunung Tidar, Lawu, Merapi, dan Ijen, ternyata saling terhubung, membentuk pola segi 8 pelindung Nusantara. Sistem pemerintahan berbasis nilai adiluhung dan ilmu membaca watak pemimpin dari langit perbintangan leluhur. Pusaka tersembunyi. Petunjuk tentang 4 pusaka utama Majapahit. Nagasasra.
Kitab Sabuk Cakra Buana, Ikat Pinggang Pemersatu Tanah, Keris Kiai Singkir Geni, dan Topeng Ratu Kidul, artefak gaib yang disembunyikan di kedalaman Laut Selatan. Namun, saat kitab itu dibuka, segelah yang juga runtuh. Di tempat lain, seseorang merasakan kehadiran kekuatan itu. Dia adalah Jagat Dirgantara, keturunan dari salah satu patih pengkhianat Majapahit yang dulu ingin merebut tahta kerajaan dan memecah belah Nusantara. Ia tinggal di balik gunung, memimpin kelompok rahasia yang disebut Watu Sabrang, pemburu kekuatan tua dari masa lampau. Dengan matanya yang gelap dan tubuh penuh rajah kuno, Jagat memanggil pengikutnya. Kitab itu telah dibuka. Saatnya kita rebut kembali dan aktifkan pintu Jagat Palagan, agar aku bisa menjadi penguasa baru atas seluruh warisan Majapahit. Raka sadar bahwa membuka kitab itu adalah awal dari peperangan spiritual. Ia tak bisa hanya diam. Ia pun mencari 3 orang lain yang disebut dalam kitab sebagai titisan penjaga tanah, yang akan membantunya menjaga keseimbangan kekuatan. Mereka adalah Saraswati, gadis buta dari Bali yang mampu melihat aliran energi; Prabu, keturunan petapa dari Gunung Lawu, ahli silat dan meditasi leluhur; Tama, anak muda dari Kalimantan, keturunan Dayak yang bisa berbicara dengan roh hutan. Mereka bersatu karena kegelapan sedang bergerak. Dan di tengah malam itu, saat Raka menutup kitab dengan tangan gemetar, ia mendengar suara Raja Majapahit sekali lagi. Yang kau jaga bukan hanya masa lalu, tapi masa depan negeri ini. Malam itu, langit Jawa berubah muram. Petir menyambar berkali-kali, seolah bumi hendak terbuka. Di kaki Gunung Lawu, Raka bersama ketiga sahabatnya Saraswati, Prabu, dan Tama telah bersiap. Mereka tahu Jagat Dirgantara, pewaris kegelapan, sedang dalam perjalanan menuju gerbang Jagat Palagan, titik pusat kekuatan Majapahit yang disebut dalam kitab Nagasasra. Jagat berniat menguasai seluruh warisan energi Nusantara agar bisa menciptakan dunia baru di bawah kekuasaannya. Sebelum berangkat, Pak Wiryo menyerahkan kepada Raka keris Kiai Singkir Geni yang dulunya disembunyikan di dasar sumur candi kuno. Keris itu menyala merah api saat disentuh Raka, seolah mengenali tuannya. Keris ini hanya menyala di tangan yang suci. Ini bukan senjata biasa, Raka. Ia bisa memanggil kekuatan api leluhur, tapi hanya jika kau bertarung dengan hati yang benar. Pesan Pak Wiryo. Saraswati membawa lonceng perak Bali, pemberian gurunya, yang bisa memanggil kekuatan roh suci penuntun jalan. Prabu membawa ikat kepala warisan petapa Lawu, dengan kekuatan menahan sihir dan ilusi. Tama membawa cincin kayu ulin roh Dayak, yang bisa memanggil makhluk penjaga rimba. Mereka tiba di sebuah lembah tersembunyi, dikelilingi beta-beta tinggi, dengan simbol Majapahit terukir di permukaannya. Di tengah, berdiri gerbang batu raksasa yang berdenyut seperti jantung. Itulah pintu Jagat Palagan. Gerbang antara dunia nyata dan kekuatan leluhur. Tiba-tiba, tanah bergetar hebat. Jagat Dirgantara muncul dari balik kabut, diiringi puluhan pengikut berjubah hitam. Matanya menyala ungu, kulitnya dipenuhi rajah kutukan, dan di tangannya terdapat sabuk cakra buana, salah satu pusaka Majapahit yang ia curi dari reruntuhan bawah tanah candi tua. Raka, kembalikan kitab itu. Kau tak layak memegangnya. Hanya darah kerajaan yang berhak membuka dunia baru. Raka menjawab lantang. Kau bukan pewaris. Kau penghancur. Aku tak jaga kitab ini untuk kekuasaan, tapi untuk keseimbangan. Pertempuran dimulai. Benturan kekuatan dahsyat terjadi. Jagat menyerang dengan gelombang energi hitam yang memecahkan batu. Tapi Prabu menahan dengan jurus pagar langit dari warisan
Petapa Lawu. Saraswati memutar loncengnya, dan muncul Rororo leluhur Bali melindungi mereka dengan cahaya suci. Tama mengangkat tangannya, dan makhluk roh rimba raksasa kayu dan burung api muncul dari pepohonan. Raka maju sendiri. Kerisnya menyala merah seperti bara. Jagat menyambutnya. Pertarungan 1 lawan 1 tak bisa dihindari. Keris Raka menyambar cepat, tapi Jagat bisa menahan dengan energi kutukannya. Tapi ketika Raka mengingat ibunya, gurunya, dan mimpi-mimpi para leluhur, kerisnya berubah. Api menyelimuti tubuhnya, dan roh-roh prajurit Majapahit muncul di belakangnya, membentuk formasi pertempuran. Ini bukan kekuatanku. Ini kekuatan kebenaran, ucap Raka lirih. Dengan teriakan lantang, Raka menusukkan keris Kiai Singkir Geni ke tanah, melepaskan ledakan cahaya yang menyapu seluruh lembah. Pengikut Jagat terlempar, gerbang Palagan menutup sendiri, dan kekuatan Jagat mulai melemah. Jagat mengamuk, mencoba membuka kembali gerbang dengan darahnya sendiri. Tapi saat dia hendak berhasil, tangan Raka memegang pundaknya. Cukup. Dengan kekuatan terakhir, Raka menusukkan kerisnya ke dada Jagat, namun bukan untuk membunuh, melainkan untuk menyegel kekuatannya, agar tak bisa lagi digunakan untuk kejahatan. Tubuh Jagat terbakar dalam cahaya, berubah menjadi batu, dan tertanam selamanya di dasar gerbang Palagan. Setelah pertempuran, langit kembali cerah. Cahaya pagi menyinari lembah. Gerbang Palagan kini diam dan damai. Kitab Nagasasra kembali disimpan. Kali ini dalam peti batu di balik gunung, dijaga oleh keempat penjaga, Raka, Saraswati, Prabu, dan Tamo. Raka tahu, ini belum akhir. Masih ada pusaka lain yang tersebar, dan masih ada keturunan kegelapan yang mungkin suatu hari akan muncul lagi. Tapi untuk saat ini, Majapahit telah tenang kembali. Dan sang penjaga, Raka, berdiri tegak di tengah alam. Sebagai pelindung warisan leluhur dengan keris menyala di pinggang, dan hati yang tetap setia,